Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami, para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Bila terbukti betul nasab anda seorang Sayyid, saya akui anda Sayyid. Selesai. Aing hayang nyaho, siap keturunan saha, siap ente tes DNA. Nah, yang palsu ini, saudara, harus kita bersihkan. Nggak boleh ada di tengah-tengah kita kebohongan dan kepalsuan. Setuju? Saya aja nggak pernah ngaku-ngaku turunan Rasulullah aja berani tes DNA. Yang suka ngaku-ngaku itu kapan tes DNA? Kamu kapan Har? Kapan fake? Kapan Zik? Halo warga 62 sekalian, selamat datang kembali di channel gua. Jadi sebagaimana janji gua di konten sebelumnya, di konten kali ini gua akan khusus membahas kapan nama Ubaidillah dan Alawi bin Ubaidillah ini muncul. Nama yang menjadi nisbat para Habib Ba'alawi ini mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi SAW. Dan di hari ini nama-nama itu kan diperdebatkan oleh berbagai kalangan terkait kebenarannya. Benar atau tidak sih Ubaidillah dan Alawi bin Ubaidillah ini masih keturunannya Nabi SAW. Dan perlu kalian tahu juga bahwa seluruh isi konten ini adalah murni hasil penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan posisi gua di sini ya hanya menarasikan ulang ya agar warga 62 kita tahu sebenarnya apa sih penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Utsman tentang nasab Habib Ba'alawi itu, tesis yang hari ini bikin geger warga 62 kita. Untuk itu langsung aja kita bahas. Warga 62 sekalian, jadi setelah 385 tahun terhitung sejak wafatnya Ahmad bin Isa Ar-Rumi di tahun 345 Hijriah, ini pertama kali muncul nama baru. Tapi nama ini ternyata bukanlah Ubaidillah. Nama yang pertama kali muncul ini adalah Abdullah. Dan Abdullah ini disematkan kalau dia itu adalah keturunannya Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Padahal kan kita sudah bahas sebelumnya bahwasannya kalau kita menilik ke kitab nasab dari abad ke-5 Hijriah sampai abad ke-8 Hijriah, di sana memang tidak ada kalau Ahmad bin Isa itu punya anak yang bernama Abdullah. Imam Fakhrul Razi juga kan malah langsung nyebutin kalau anaknya Ahmad bin Isa itu cuma ada 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Dan perlu ditandai di sini, kitab yang mencantumkan Abdullah sebagai anaknya Ahmad bin Isa itu bukanlah kitab nasab, tapi kitab sejarah. Sejarah para raja dan ulama Yaman. Kitab sejarah ini berasal dari abad ke-8 Hijriah. Kitab sejarah ini bernama As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Karyanya Al-Qadhi Abu Abdillah Bahauddin Muhammad bin Yusuf bin Yakub. Wafat tahun 730 atau 731 atau 732 Hijriah. Di sini udah jelas banget ya bahwasanya Abdullah yang dimaksud di sini itu bukanlah Ubaidillah. Karena apa? Karena antara keturunannya Abdullah yang ada di kitab sejarah ini dan keturunannya Ubaidillah yang menjadi nisbatnya Habib Ba'alawi ini sendiri, ini nanti berbeda. Abu Abdillah di dalam kitab sejarahnya ini memang memunculkan nama Ba'alawi. Tapi nama-nama Ba'alawi yang dibahas di kitabnya Abu Abdillah ini tuh sangat berbeda dengan nama-nama Ba'alawi yang menjadi nisbat para Habib Ba'alawi dalam kitab-kitab mereka yang ditulis kemudian. Maka dari itu, di bagian inilah yang menurut Kiai Imad ini pertama kali terjadi pencangkokan nasab Nabi Muhammad SAW dari jalur Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Ada penyesatan riwayat di sana. Dan yang bertanggung jawab atas pencangkokan nasab Nabi SAW dalam kitab sejarah ini adalah keluarganya Ba'alawi Banil Jadid.
Karena keluarga Ba'alawi Banil Jadid ini adalah yang pertama kali menisbatkan kalau diri mereka ini adalah keturunannya Abdullah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Sampai di sini, sampai terjadinya pencangkokan nasab Nabi SAW yang dilakukan oleh Ba'alawi Banil Jadid, ini juga masih belum ditemukan adanya nama Alawi dan Ubaidillah di sana. Di sisi lain, di dalam kitab nasab yang ditulis di awal-awal abad ke-9 aja, ini nama Abdullah ini ternyata juga belum muncul, belum ada. Dan ini memang logis lah. Karena apa? Ya karena di dalam kitab nasab, para ulama yang pakar tentang nasab ini mereka nggak akan mungkin lah memasukkan nama sembarangan, memasukkan nama secara serampangan, nama-nama yang tidak jelas dari mana asal-usulnya. Apalagi ini berkaitan dengan keturunannya Nabi SAW. Beda halnya kalau dengan kitab sejarah, yang mana si penulis kitab sejarah ini memang mencatat nasabnya seorang tokoh itu sesuai dengan pengakuannya si tokoh, tanpa si penulis sejarah ini secara lebih lanjut mengonfirmasi kebenarannya, benar nggak itu nasabnya. Karena apa? Ya karena pengakuan seorang tokoh di dalam ilmu sejarah itu juga termasuk bagian dari sejarah. Sementara itu, untuk memvalidasi keabsahan nasab seorang tokoh, nanti di situ bukan bagiannya ulama ahli sejarah, tapi sudah ada di bidang ulama nasabnya sendiri. Para ulama ahli nasab yang mereka ini memiliki catatan kitab-kitab nasab dari generasi ke generasi. Selanjutnya, dari kitab sejarah, ini kita beralih ya ke kitab nasab di abad ke-9 Hijriah. Kitab yang berjudul Umdatul Thalib fi Ansabi Ali Abi Thalib, karyanya Ibnu Anbah, wafat 828 Hijriah. Dalam kitab di awal-awal abad ke-9 Hijriah ini Ibnu Anbah juga tidak menyebutkan kok kalau Ahmad bin Isa itu punya keturunan namanya Ubaidillah, apalagi Alawi bin Ubaidillah. Dari sini kita bisa tahu bahwa di dalam kitab nasab awal-awal abad ke-9 Hijriah aja, nama Ubaidillah dan Alawi bin Ubaidillah itu tidak pernah tercatat jadi keturunannya Ahmad bin Isa. Dan juga tidak pernah ada yang mencatat kalau Ahmad bin Isa Ar-Rumi ini pernah hijrah ke Yaman, sama sekali tidak ada yang mencatat. Warga 62 sekalian, akhirnya kita ini mulai sampai ke babak barunya. Setelah sebelumnya itu kan muncul kitab sejarah di abad ke-8 Hijriah yang mencangkok nasab Nabi SAW. Nah, di abad 9 Hijriah pertengahan menjelang akhir, ini mulai muncul kitab nasab yang pertama kali mencangkok nasabnya Nabi SAW. Kitab nasab dari abad ke-9 Hijriah yang pertama kali mencangkok nasabnya Nabi SAW ini adalah berjudul An-Nafhatul Anbariyah, karyanya Muhammad Kazim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi, wafat tahun 880 Hijriah. Di dalam kitab nasab ini, Al-Musawi ini mencangkokkan nama Abdullah ini menjadi keturunannya Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Oleh karena itu, kita bisa tahu bahwa nama Abdullah yang dicangkokkan ke dalam kitab nasab menjadi anaknya Ahmad bin Isa ini baru muncul 535 tahun terhitung dari wafatnya Ahmad bin Isa pada tahun 345 Hijriah. Padahal sebelum abad 9 Hijriah kagak ada tuh kitab nasab yang mencangkok nasabnya Nabi SAW. Ada juga kitab sejarah dari abad ke-8 Hijriah, yang mana kitab sejarah ini mencangkok nasabnya Nabi SAW. Selanjutnya, ini mau gua pertegas dulu biar enak ngelanjutinnya. Tadi kan yang pertama mencangkok nasabnya Nabi SAW dengan memasukkan nama Abdullah jadi anak Ahmad bin Isa Ar-Rumi, itu kan kitab sejarah dari abad ke-8 Hijriah. Terus kitab nasab yang pertama kali mencangkok nasabnya Nabi SAW itu kan kitab nasab abad ke-9 Hijriah. Nah, setelah itu akhirnya muncul juga kitab nasab kedua yang mencangkok nasabnya Nabi SAW. Itu kitab nasab dari abad ke-10 Hijriah. Kitab nasab ini berjudul Tuhfatul Thalib bima'rifatiman yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib. Ini karyanya Sayyid Muhammad bin Al-Husain As-Samarqandi, wafat 996 Hijriah.
Di dalam kitab ini, As-Samarqandi itu menyatakan kalau Alawi itu adalah anaknya Abdullah dan Abdullah itu anaknya Ahmad bin Isa. Disinilah terjadi pencangkokan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kitab nasab abad ke-10 Hijriah. Dan tidak hanya mencangkok nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, As-Samarqandi ini juga menambahkan nama-nama keturunannya Abdullah seperti Alawi, Muhammad Shahibul Mirbat, dan Al-Faqihil Muqaddam. Ternyata juga tidak berhenti sampai di situ. As-Samarqandi ini juga menuliskan bahwa Ahmad bin Isa Ar-Rumi ini pernah hijrah ke Hadramaut, Yaman. Padahal sebelum-sebelumnya kalau kita lihat di kitab-kitab nasab dari abad ke-5 Hijriah sampai dengan 8 Hijriah, itu kan nggak ada sama sekali yang menjelaskan seperti As-Samarqandi ini. Apalagi As-Samarqandi ini dalam mencangkok nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dia bukan berdasarkan keterangan dari kitab-kitab nasab sebelumnya. As-Samarqandi ini mencangkok nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam menambahkan nama-nama yang asing di semua kitab nasab terdahulu. Ini As-Samarqandi hanya berdasarkan karena dia pernah melihat sebuah catatan di secari kertas yang tidak jelas asal usulnya. Lah, dari sini akhirnya nih mulai masyhur dari taklikot, kalau bahasa kitabnya, secari kertas yang tidak jelas asal usulnya itu. Ini mulai terkenal lah kalau Bani Alawi itu keturunannya Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Warga 62 sekalian, dari kitabnya As-Samarqandi ini juga kita bisa tahu kalau nama Alawi ini memang baru muncul setelah 651 tahun terhitung setelah wafatnya Ahmad bin Isa Ar-Rumi di tahun 345 Hijriah. Tepatnya di akhir abad ke-10 Hijriah nama ini baru muncul. Berarti kan sudah 651 tahun nggak ada tuh nama Alawi. Ini kok tiba-tiba muncul pernyataan kalau Alawi ini cucunya Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Padahal kan sebelumnya nggak ada kitab yang menyebutkan kalau Alawi ini keturunannya Ahmad bin Isa. Dari kitabnya As-Samarqandi ini juga, ini yang pertama kali menyebutkan kalau Alawi ini anaknya Abdullah dan Abdullah itu anaknya Ahmad bin Isa. Padahal kan sudah dibahas dalam kitab-kitab nasab sebelumnya kalau Ahmad bin Isa itu tidak punya anak yang bernama Abdullah. Dan perlu kita tekankan di sini ya, sebagaimana penjelasan sebelumnya yang udah gue bahas, bahwa yang pertama kali mencantolkan Abdullah jadi anaknya Ahmad bin Isa, ini kan perbuatannya Ba'alawi Banil Jadid. Apalagi kalau kita lihat Ba'alawi Banil Jadid dan Ba'alawi yang nantinya menurunkan Al-Faqihil Muqaddam, itu kan dua orang yang berbeda. Makanya Kiai Imad di sini ini memberikan istilah pencangkokan dari pencangkokan. Jadi gua gambarin begini. Kitab sejarah abad 8 Hijriah ini yang pertama mencangkok nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lewat nama Abdullah. Terus dicangkok lagi sama kitab nasab abad 9 Hijriah. Terus dicangkok lagi sama kitab nasab abad 10 Hijriah. Dan di kitab nasab abad 10 Hijriah ini malah tambah nggak karuan lagi. Ini malah muncul nama-nama baru selain Alawi dan Abdullah. Muncul juga statement kalau Ahmad bin Isa Ar-Rumi ini pernah hijrah ke Yaman. Dan yang perlu kita tahu juga kalau di masanya Al-Faqihil Muqaddam yang wafat tahun 653 Hijriah, ini belum ada pengakuan keluarga Alawi ini sebagai zuriat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah di sini nih yang menarik. Walaupun nama Alawi itu udah muncul di kitab nasab abad 10 Hijriah, yang walaupun munculnya itu karena pencangkokan nasab yang turun-temurun itu, kalau kita bandingin sama nasabnya para Habib Ba'alawi yang menisbatkan sebagai cucunya Alawi bin Ubaidillah, ini tetap terjadi kerancuan di sini. Karena yang disebut sebagai bapaknya Alawi dalam kitab nasab abad 9 dan 10 Hijriah itu adalah Abdullah, bukan Ubaidillah. Dan memang nama Ubaidillah ini tidak pernah ada di semua kitab-kitab nasab mulai dari abad ke-5 Hijriah sampai dengan abad ke-12 Hijriah. Nama Ubaidillah ini nanti baru muncul di abad ke-13 Hijriah dan seterusnya. Ini muncul di dalam kitab-kitab nasab ya yang ditulis oleh keturunannya Ba'alawi sendiri, Ba'alawi jalur Ubaidillah.
Di antaranya adalah Nubzatul Latifah karangannya Zainal Abidin bin Alwi Jamalulel, wafat 1235 Hijriah. Terus kitab Syamsu Zohiroh karangannya Syekh Abdurrahman Al-Masyhur, wafat 1320 Hijriah. Terus Uqudul Almas karangannya Alwi bin Thohir Al-Haddad, wafat 1382 Hijriah. Terus Khidmatul Ashirah 1384 Hijriah, yang merupakan ringkasan dari Syamsu Zohiroh karangannya Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Warga 62 sekalian, dari penelitiannya Kiai Haji Madudin Usman yang sudah sangat jelas dan ilmiah ini, Kiai Imad ini menyimpulkan bahwa Habib Ba'alawi ini sudah tertolak sebagai sadah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ya karena Ba'alawi ini baru menisbatkan diri mereka kepada Ahmad bin Isa Ar-Rumi setelah 651 tahun terhitung dari wafatnya Ahmad bin Isa di tahun 345 Hijriah. Dan tidak hanya itu, penisbatan Ba'alawi sebagai keturunannya Ahmad bin Isa Ar-Rumi ini sangat tidak berdasar dan tanpa sanad yang jelas. Sebab di dalam kitab-kitab nasab yang masa ditulisnya itu berdekatan dengan masa hidupnya Ahmad bin Isa Ar-Rumi, ini tidak ada satupun yang menyebutkan kalau Ahmad bin Isa itu punya keturunan bernama Ubaidillah, apalagi Alawi bin Ubaidillah. Nama Ubaidillah dan Alawi ini baru muncul setelah 651 tahun. Tidak ada kitab nasab yang menulis nama itu baru muncul 651 tahun. Dan pastinya ini sangat aneh jika ada orang yang selama 651 tahun itu tidak dikenal sebagai keturunannya Ahmad bin Isa, ini tiba-tiba dianggap sebagai keturunannya Ahmad bin Isa tanpa dasar dan juga sanad yang tersambung. Kalau kita beralih menggunakan pendekatan ilmu hadis dalam melihat kasus seperti ini, riwayat nasabnya Habib Ba'alawi ini termasuk ke dalam kategori hadis maudhu, hadis palsu. Dan selanjutnya, kemasyhuran Ba'alawi di hari ini sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak bisa dijadikan dasar kesohihan nasab mereka hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kemasyhuran mereka sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat bertentangan dengan data-data primer rujukan para ulama ahli nasab di seluruh dunia. Dan pada akhirnya penelitiannya Kiai Haji Madudin Usman ini adalah sebuah tesis yang beliau harapkan antitesisnya. Urusan sepakat atau tidak sepakat itu urusan kalian. Gua Yazid, gua warga 62. Sampai jumpa lagi di video-video gua yang selanjutnya.